ingin selalu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami alami bersama umat-Mu saat ini, mata kami hanya memandang kepada Tuhan. Dan kami akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun yang kami alami, firman Tuhan mampu menghapus segala kemustahilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ya, saya dan saudara masih Tuhan kasih kesempatan pada saat ini untuk kita bisa kembali bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan bukan hanya berbicara gereja, rumah Tuhan juga berbicara tentang soal kehidupan kita, untuk kita bisa kembali menikmati segala firman Tuhan. Ya, tema yang sudah diberikan, ya, mataku memandang kepada Tuhan, mataku tertuju kepada Tuhan. Ya, pada hari Jumat kita sudah perhatikan, hari-hari ini biarlah mata kita hanya memandang kepada Tuhan, ya, bukan memandang kepada apa yang ada, sebab kalau kita memandang kepada apa yang ada, dunia mengecewakan kita. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, di dalam Tuhan sumber pengharapan, Dia sebagai jaminan kepastian, Dia sebagai satu-satunya penolong yang setia dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Kita akan lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima. Ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ya, dia anak Ahaz, ya, Raja Hizkia, ya, menjadi raja di Yehuda. Ya, perhatikan ini ya. Saudara tahu cerita Hizkia? Apa yang saudara tangkap tentang cerita Hizkia? Sama sekali tidak tahu? Sama sekali? Ya, oke. Lanjut ayat 2. Ia berumur 25 tahun. Perhatikan, masih muda sekali. Ya, masih muda sekali Raja Hizkia, tetapi dia sudah menjadi raja di masa umurnya 25 tahun. Dan sebenarnya Raja Hizkia itu tidak terlalu lama dia memerintah di Yehuda, hanya 29 tahun. Berarti 25 tambah 29 berarti 54 tahun. 40. Ya. Hah? 25 tambah 29 berapa? 54. 54 ya. Jadi 54 tahun dia sudah kira-kira pensiun lah jadi raja, ya. Oke, lanjut ya. Jadi dia tidak ada bedanya dengan raja-raja yang lain atau raja-raja ya kolega-koleganya, tetapi kita nanti memperhatikan ada yang membuat Raja Hizkia ini berbeda dengan raja yang lain. Silakan lanjut ya. Pada waktu ia menjadi raja, Ya, pada waktu ia menjadi raja, ya, dan 29 tahun lamanya, 29 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. ya. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Iya. Ia melakukan apa yang benar di mata Iya. Tuhan. Jadi perhatikan, ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Raja Hizkia ini tidak ada bedanya dengan raja-raja yang lain. Kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Sama. Raja Hizkia tidak ada bedanya dengan yang lain. Ya, raja yang memerintah. Tapi apa yang membedakan dia dengan raja-raja yang lain? Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Kan sama. Membedakan apa? Sama dengan Hizkia. Yang membedakan apa? Yang membedakan kita benar atau tidaknya di mata Tuhan. Amin. Jadi yang membedakan saya dengan saudara, yang membedakan kita dengan orang lain tidak ada, sama. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah kehidupan kita itu benar di mata Tuhan. Ya, benar di mata Tuhan. Amin. Benar. Jadi kalau kita tidak benar di mata Tuhan, walaupun kita lebih pintar atau lebih kaya, nggak ada bedanya kita dengan orang dunia. Sama. Tapi yang membedakan Hizkia dengan raja lain, karena dia itu benar di mata Tuhan. Ya, lanjut. Ya, nanti kita lihat bagaimana orang yang benar di mata Tuhan. Luar biasa karya Tuhan kepada setiap orang yang benar di mata Tuhan itu. Ya, teruskan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ya, sama opanya, ya, opungnya itu. Ya, jadi Daud itu juga ya orang yang benar di mata Tuhan. Sekalipun bukan berarti begini, bukan berarti orang yang benar di mata Tuhan itu tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, bukan berarti orang yang benar di mata Tuhan itu tidak pernah melakukan dosa. Bukan berarti orang di mata Tuhan itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi apa? Kenapa dikaitkan dengan Daud? Orang yang benar di mata Tuhan itu adalah orang yang bukan tidak pernah jatuh dalam dosa. Sebab Roma 3 ayat 23 berkata, setiap orang tidak ada yang benar. Lihat dulu, Roma 3:23. Nanti kita sinkronkan ayat ini.
Ya, Roma 3:23. Jadi orang yang membedakan saya dengan saudara itu dengan orang lain tidak ada yang lain selain kita benar. Tapi Alkitab mencatat Roma 3:23, sekalipun dia rohaniawan, sekalipun dia orang hebat, dia itu tidak benar di mata Tuhan. Telah kehilangan kemuliaan. Tapi kenapa dikatakan Daud bapak leluhurnya orang benar? Hizkia dikatakan dia orang benar. Lihat Roma 3:23, baca. Karena semua orang telah berbuat Ya, dosa. berarti tidak ada satupun orang yang Tidak berbuat dosa. benar. Karena sejak Adam dan Hawa kita semua jatuh dalam dosa. Terus ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Iya, Allah. bukan hanya benar, kehilangan kemuliaan. Tapi kenapa Daud dikatakan, Hizkia dikatakan dia benar di mata Tuhan, tepat seperti moyangnya Daud. Kenapa Daud dikatakan benar di mata Tuhan? Ayat mencatat dalam Kisah Para Rasul, langsung Tuhan sendiri yang memberikan predikat kepada Daud. Daud itu orang yang benar di mata Tuhan dalam Kisah Rasul. Ya kan? Daud loh, Tuhan loh. Tapi apa Tuhan salah memberikan predikat Daud orang yang benar di mata Tuhan? Tidak. Orang yang benar di mata Tuhan bukan dia tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi orang yang benar di mata Tuhan saat dia menyadari dosa, dia bisa mengaku segala dosanya. Sewaktu Daud diperhadapkan dengan Nabi Nathan, waktu dia jatuh kepada Bathsheba sampai dia membunuh suami Bathsheba, Raja Uria, dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nathan. Bayangkan seorang raja loh ini, ya, raja ini, raja loh, tahu raja, pimpinan, ya, pimpinan loh raja. Waktu dia mendengar firman Nathan, jauh usia di bawah dia. Waktu Nathan menunjuk segala dosanya, dia apa? Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi orang yang benar di mata Tuhan itu bukan orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi orang yang benar itu dia mau mendengarkan firman. Saat firman menunjuk dosa-dosanya, dia bisa menyadari. Itulah orang yang benar. Karena ayat mencatat tidak ada orang yang benar. Saat saudara datang ke sini, saudara tidak ada yang benar. Tapi kedatangan kita mau dibenarkan. Itu pun saya pun. Kalau kita kita lihat hidup kita yang lama itu, wah, begitu hancur dan bobroknya kita. Tapi kita ini adalah orang benar. Bagaimana tanda orang benar, Pak? Dia mau datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saat firman menunjuk segala dosa dan kekurangannya, dia sadar, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Itulah orang benar. Ya, itulah orang benar. Ayo, kita lihat lagi. Bisa paham sampai saat ini ya? Ya, kita lihat 2 Raja-Raja pasal 18. Kita kembali. Ya, namun dia dicatat di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudahnya dan maupun yang sebelumnya, baik yang akan datang. Ya, kelebihan Hizkia itu dia adalah orang yang benar. 2 Raja-Raja 18 ayat ke-5. Lihat, ya. Ya. Lanjut ayat yang ke-5. Ia percaya kepada Tuhan, Ya. Allah Israel, Ya. dan diantara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Amin. Baik, lihat. Baik yang sesudah dia, artinya sesudah dia jadi raja, ada raja yang melanjutkan. Baik sebelum dia menjadi raja, apa yang dikatakan Alkitab? Tidak. Ada lagi yang sama seperti dia. Amin. Amin. Jadi sampai Tuhan mengatakan, ya kan, oh si angel itu, sesudah dia anak bapaknya maupun sebelum dia tidak ada lagi seperti si angel ini, begitu baiknya, begitu benarnya. Harus begitu kita ini, amin. Ada lagi yang seperti dia. Sampai Tuhan memberikan predikat itu loh kepada Hizkia. Kan? Tidak ada yang baik raja yang sebelumnya maupun sesudah dia. Tidak ada ku dapat orang yang seperti dia. Harus sampai seperti itu nanti. Nanti kita lihat di mana, Pak, endingnya matanya tertuju kepada Tuhan. Ya. Ya. Tidak ada yang didapat seperti dia. Sampai Tuhan memberikan predikat kepada saya dan saudara. Tuhan katakan tidak ada lagi kudapati orang semacam engkau. Amin. Nanti kita akan lihat apa dampaknya. Mari kita lihat dulu apa dampaknya. Ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat ke-6. 2 Raja-Raja 18. Kalau Tuhan sudah berkata tidak ada lagi yang kudapati seperti dia. Ya, silakan. Ya. Ia berpaut kepada Tuhan, Ya. tidak menyimpang daripada Amin. mengikuti dia, Ini baik, kita jangan sampai mau menyimpang, ya. Terus ya. dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayo kita baca ayat 7 sama-sama. Ganti kata dia dengan aku. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, kita hanya memandang kepada Tuhan. Tuhan katakan tidak ada orang yang kudapati selain si Karolin. Tidak ada kudapatin orang apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Ayat 7. 3, 2, ya. Maka Tuhan menyertai aku. Amin. Loh.
Kenapa saudara tidak semangat? Amin. Amin. Kemanapun kita pergi melangkah, kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita memandang terus kepada Tuhan, kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai kita sekalian. Ya, lihat begitu kencangnya arus dosa sekarang yang terus berkembang. Ya, Katanya, ya, ayahmu tahu benar Ya. bahwa engkau suka kepadaku. ya terus. Inilah keadaan kita sekarang. Terus ya, Sebab itu pikirnya, ya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. ya, Nanti ia bersusah hati. ya, Namun, ya. demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, Ya, bayangkan seorang raja yang mempunyai fasilitas pengawalan yang super ketat, tapi dia mengaku apa? Terus ya, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. begitu dekat. Amin. Dekat. Tetapi kalau kita ada penyertaan Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, jangan takut. Kemanapun engkau pergi, ke jurang maut sekalipun, ada penyertaan Tuhan. Amin. Asal kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu dampaknya, ya. Ayo kita lanjut. Ya sedikit lagi ya, kita lihat dulu. Ya, itu dampaknya. Ya, kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Ayat terakhir saya akan baca. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 7. Ini ayat terakhir, ya. Ya, yang penting mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Jangan pandang kepada yang lain. Kalau ada lagu mengatakan, jika ku pandang dunia, hatiku merasa kecewa. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa goyang. Tapi kita hanya memandang kepada Tuhan. Ya, kemanapun saudara pergi, walaupun Daud berkata hanya satu langkah jaraknya dengan maut. Setiap melangkah kan, itu artinya setiap melangkah ada maut. Setiap melangkah ada maut. Setiap melangkah ada maut. Tapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Ya, lihat. Pasal 20. Ya, 1 sampai 7. Ya, lihat. Baca, Bit. Ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Hampir mati. Teruskan, sudah ya nafasnya sudah usah-usah, sudah di sini. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Ya. dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Perhatikan, seorang pendeta datang. Ya, utusannya Tuhan. Kira-kira pendeta disuruhlah, besoklah dulu. Siapa itu ya? Si Chelsea itu ya. Ya, di mana Pak? Dia di rumah sakit ini. Ya, doakanlah dia. Tapi doakan dia jangan sembuh. Bilang sama dia, apa pesan terakhir? Gitulah kira-kira. Karena udah mati, Tuhan langsung vonis. Ya, pesan terakhir. Ya kan? Sorry, ini contoh-contoh kecil. Atau si siapalah, ya, atau si Anu lah. Bilang kan. Tapi kan pendeta seringkali mana saat dia mendoakan orang sakit mana berani ngomong apa pesan terakhir Inang? Sampaikanlah. Wah, saya di Lubuk nonton. Ya, udah sini pun napasnya kita bilang mujizat masih ada. Ya, mujizat masih ada. Kalau saya doakan orang sakit tidak mau begitu. Kalau udah saya lihat nggak lagi tanda-tanda kehidupan, saya bilang ya terserah Tuhan lah. Tapi nggak pernah saya bilang apa pesan terakhir Inang. Jangan-jangan langsung bangkit dia di pokok kita. Tapi nek saya enggak, dia disuruh Tuhan, bilanglah. Sampaikan kepada raja itu apa pesan terakhir. Terus ya. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, Ya. sebab engkau akan mati, Bayangkan tidak Yesaya. akan sembuh lagi. Ini Yesaya ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, hamba Tuhan yang benar, bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng ini, enggak. Hamba Tuhan yang perkataannya perkataan yang benar-benar bernubuat. Sekali dia berbicara pasti terjadi. Ya kan? Memang hampir mati. Terus ayat 2, langsung. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak melihat kepada apa yang ada. Hizkia tidak melihat kepada apa yang ada, kepada kemampuannya. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya, dia hanya memandang kepada dinding. Dia tidak lihat apa. Artinya apa? Dia tutup semua pandangannya kepada apa yang ada di dalam dunia. Apa yang mau dilihat di dinding? Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak marah. Yesaya menyampaikan hal itu. Ya kan? Ya, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Inilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu dia suka berdoa. Ya, amin. Katakan amin yang tidak suka. Amin. Orang yang berkenan itu dia suka berdoa. Terus, ya lanjut 3. Ah Tuhan, Ah Tuhan, ini dengan meratap ya. Ah Tuhan, terus.
Ingatlah kiranya Ingatlah kiranya, teruskan. bahwa aku telah hidup di hadapanmu Oh, terus. dengan setia dan dengan tulus hati, Iya. dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Iya, apa yang benar di matamu, memandang kepadamu, teruskan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi kalau kita berdoa itu saudara, yang benar itu memang kalau bisa harus sampai nangis kita di hadapan Tuhan. Amin. Loh. Iya. Harus benar-benar kita sampai nangis. Sampai betul-betul air mata kita jatuh. Tetapi kenapa air mata kita bisa jatuh? Karena ada yang dipertanggungjawabkan Hizkia kepada Tuhan. Dia orang yang tulus, dia orang yang setia, dia orang yang melakukan apa yang benar. Makanya dia bisa nangis. Tuhan, aku tahunya kau di hadapanmu. Kapan aku bercerai? Aku setia Tuhan. Setiap ada ibadah dari hari Senin sampai Minggu, terus aku datang ke rumah Tuhan. Ya, ibadah pada hari Kamis pun aku ikut, padahal aku bapak-bapak. Ibadah Naposo pun aku ikut, padahal aku sudah menikah. Terus ibadah sekolah Minggu pun aku ikut Tuhan. Padahal aku udah tua. Ya. Aku orang yang setia. Ingatlah itu Tuhan. Itunya kekuatan Hizkia. Dia tidak andalkan mana dokter-dokter hebat, mana tabib-tabib yang hebat. Dia tidak panggil itu. Dia tidak marah, tapi dia hanya berdoa dengan sangat. Terus saya ayat 4, lanjut cepat. Ya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Pelataran Yesaya mau pulang terus ya. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan, begitu disampaikan Hizkia kepada Hizkia, pesan Tuhan itu Yesaya berpaling. Waktu Yesaya berpaling mau pulang, belum sampai di halaman, Hizkia langsung berdoa. Begitu dia belum sampai di halaman, datang lagi suara firman Tuhan kepada Yesaya. Tuhan langsung rubah keputusannya. Terus ya, ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Ya. Raja umatku, Ya. beginilah firman Tuhan. Terus. Allah Daud, Ya. bapa leluhurmu, Daud bapa leluhurmu yang berkenan, yang memandang kepada Tuhan. Terus. telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi air mata orang yang berkenan kepada Tuhan itu langsung Tuhan lihat. Gak lama-lama Tuhan lihat. Amin. Amin Karudin. Iya. Tetesan air matanya yang jatuh membasahi pipinya itu langsung Tuhan lihat. Air mata orang yang berkenan di hadapan itu, jangan main-main. Setetes air matanya jatuh, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Dia menangis karena dia berkenan kepada Tuhan. Tapi air mata orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Coba cek tangisan kita kepada Tuhan. Nangis kita karena gaji kita terlambat, nangis kita karena yang lain. Tapi dia ingat apa yang dikatakan Tuhan langsung, ya. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Oh, langsung Tuhan jawab. Amin. Terus. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Iya, langsung loh sembuh dari hampir mati. Langsung sembuh dia. Langsung bisa melangkah, berjalan. Tuhan langsung ubah. Jadi kalau kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa langsung mengubah keputusannya. Ini bukan vonis dokter, ini vonis dia sebagai raja. Terus ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin. 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 Ini 15 tahun. Kan ini kan cerita Hizkia terus. Dan aku akan melepaskan engkau Iya. dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Iya. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Terus ayat 7 langsung. Kita baca sama-sama ini, ya. Kita baca, kita akan akhiri. Kita baca 3, 2, ya. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah Amin. ia. Amin. Amin. Jadi kalau kita memandang kepada Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan, langsung Tuhan akan jawab setiap seru doa kita. Yakin saudara itu? Dari jawaban saudara saya tidak yakin, saya pun tidak yakin, apalagi Tuhan. Yakin saudara itu? Yakin. Katakan amin. Kuat, amin. Amin. Tuhan akan tolong kita, amin.